Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat daftar aplikasi pinjaman online legal yang bisa memotong denda keterlambatan. Video ini merupakan video lanjutan dari video saya yang sebelumnya, di mana di video yang sebelumnya saya sudah list kepada kalian daftar aplikasi pinjaman online apa saja yang suka memberikan diskon denda keterlambatan ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Nah, ini adalah lanjutannya atau bisa dibilang ini video part 2-nya. Saya akan list kembali daftar aplikasi apa saja yang suka memberikan diskon denda keterlambatan kepada nasabahnya. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Yang pertama ada aplikasi Rupiah Cepat, Pinjam Duit, Pinjam Yuk, Klik Kami, KTA Kilat, Kredito, Kredit Pintar, dan juga ada aplikasi Uku. Nah, ini adalah sisanya beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang suka memberikan diskon denda keterlambatan kepada nasabahnya yang mengalami keterlambatan dalam pembayarannya. Nah, perlu kalian ketahui untuk aplikasi-aplikasi ini semuanya aplikasi pinjaman online legal ya, karena memang ini khususnya nih buat aplikasi pinjaman online legal. Saya update kepada kalian, pasti di antara kalian juga banyak yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan kali ini. Khusus buat kalian yang ingin membayar tagihan kalian namun kalian diberatkan dengan yang namanya denda keterlambatan, kalian bisa membayarnya dengan cara memanfaatkan tawaran diskon denda keterlambatan. Namun perlu kalian ketahui ya, kalian itu tidak bisa mengajukannya secara sendiri kepada mereka untuk membayar pokoknya saja. Karena sudah jelas jikalau kalian mengajukan untuk minta pemotongan denda keterlambatan kepada mereka itu jarang banget diterima atau jarang banget di ACC ya. Jadi kalian biarkan saja, tunggu langsung dari pihak mereka yang menawarkan diskon potongan denda keterlambatan. Karena jikalau kalian yang menegosiasi langsung kepada mereka, pastinya mereka tidak akan menerima tawaran dari kalian atau negosiasi dari kalian. Karena pikir mereka kalian masih mampu untuk membayar, makanya mereka menahan dulu ketika kalian menegosiasi untuk bayar pokok saja. Jadi dari pihak mereka itu akan memberikan tawaran-tawaran tersebut kepada nasabah-nasabah yang memang pertama sudah mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama, dan yang kedua itu tidak pernah merespon ketika dihubungi atau diperingatkan tentang tagihannya oleh DC online tersebut. Jadi mereka akan mengiming-imingi dan memberikan diskon denda keterlambatan agar si nasabah tersebut itu membayar tagihannya. Jadi pikir mereka lebih baik membayar pokoknya saja daripada tidak sama sekali. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini, alangkah baiknya kalian jangan pernah gegabah ya, atau mungkin jangan pernah memulai untuk menegosiasi bayar pokoknya saja. Karena sudah jelas jikalau kalian melakukan hal tersebut, kalian tidak akan pernah diterima untuk negosiasinya. Karena untuk diskon denda keterlambatan itu biasanya diberikan langsung dari pihak mereka ya, bukan dari kita yang mengajukan. Karena kalau kita yang mengajukan sudah pasti tidak akan pernah diterima. Jadi kalian ketika mengalami keterlambatan ya kalian abaikan saja pesan-pesan dari mereka, mau itu peringatan, ancaman, ataupun juga penagihan-penagihan ya tentang tagihan kalian. Kalian abaikan saja, tunjukkan rasa cuek kalian kepada mereka agar di kemudian hari ketika kita mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama, pastinya kita akan mendapatkan diskon potongan bunga keterlambatan. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan ya sambil kita nunggu pesan dari mereka untuk memberikan diskon atau tawaran denda keterlambatannya dipotong, itu kita sambil bisa mengumpulkan uangnya untuk membayar tagihannya tersebut. Jadi bila mana ketika ada tawaran tersebut, kita sudah siap membayarnya, dan tentunya itu tidak akan memberatkan kita ya, karena kita hanya membayar pokoknya saja, tidak dengan denda keterlambatannya. Dan biasanya untuk tawaran-tawaran seperti ini akan dikirimkan kepada kalian itu ketika kalian mengalami keterlambatan di atas waktu 2 atau 3 bulan. Biasanya ada dari pihak mereka yang memberikan tawaran diskon denda keterlambatan. Nah, itu merupakan waktu yang cukup lama ya, dan itu juga merupakan waktu yang cukup baik untuk kalian mengumpulkan dananya ketika kalian ingin membayar tagihannya. Jadi jikalau kalian ada uang lebih, ada uang sisa dari kebutuhan kalian, kalian bisa sisihkan untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut.
Pada kalian harus menyicilnya secara langsung di aplikasi, tentunya itu tidak akan beres-beres ya, karena sejauh kalian tidak membayar semuanya, pastinya denda keterlambatan akan muncul lagi setiap harinya. Jadi kalian jangan pernah melakukan penyicilan secara terus-menerus ya di aplikasi pinjaman online-nya, karena itu tidak akan membereskan tagihan kalian dan itu akan sangat merugikan kalian tentunya ya. Kalau kalian harus terus menyicil, terus membayar, tapi denda keterlambatannya terus berjalan, yaitu sama saja dengan bohong ya. Jadi kalian simpan saja dulu uangnya, kalian taruh saja sambil kalian menunggu pihak aplikasinya atau pihak DC online itu menghubungi kalian menawarkan diskon untuk pemotongan denda keterlambatan. Karena tidak dapat dipungkiri, akhir-akhir ini banyak nih dari pihak aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sering memberikan diskon kayak potongan denda keterlambatan ya kepada nasabahnya yang mengalami macet dalam pembayaran. Nah, memang untuk jumlah nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online ini setiap tahunnya meningkat. Makanya mereka itu berinisiatif untuk memberikan diskon atau keringanan seperti itu kepada nasabahnya. Mungkin itu salah satu cara untuk menghindari yang namanya kebangkrutan dari perusahaan mereka ya. Makanya daripada si nasabah tersebut itu tidak membayar sama sekali, lebih baik si nasabah tersebut itu ditawari atau diberikan keringanan untuk membayar pokoknya saja. Kalian yang mungkin sering mendapatkan ancaman gertakan dari DC-DC pinjaman online, kalian jangan gampang panik dulu dan kalian juga jangan gampang ketakutan dulu hingga kalian terburu-buru untuk melunasinya karena ingin menghindari peneroran-peneroran atau mungkin penagihan-penagihan yang dilakukan setiap hari kepada kalian. Jelas itu hal yang sangat salah dan itu pasti akan merugikan kalian ya. Kalian harus membayar tagihan kalian beserta dengan denda keterlambatannya. Itu pasti akan memberatkan kalian. Jadi kalian abaikan saja mau ada ancaman seperti apapun ya. Karena tidak ada resiko yang memburuk atau tidak ada resiko yang paling berat buat kalian ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online legal. Selain mungkin kalian masuk ke Slik OJK atau BI Checking, itu pun juga tidak semuanya aplikasi-aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke Slik OJK atau BI Checking. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi, kalian tidak perlu takut lagi ya. Karena untuk urusan hutang piutang di aplikasi pinjaman online itu tidak akan dibawa sampai ke jalur hukum. Pun ada ancaman seperti itu, kalian abaikan saja karena itu sudah jelas ya. Itu fix hanya gertakan saja dari mereka agar kalian itu merasa takut, panik dan segera membayar tagihannya. Itu tujuan dari mereka ya, yang sering mungkin memberikan ancaman-ancaman kepada nasabahnya supaya nasabah tersebut itu merasa ketakutan dan cepat-cepat membayar tagihannya. Jadi alangkah baiknya kalian dikuatin mental saja ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di suatu aplikasi pinjaman online. Nah guys, inilah sisanya aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang suka memberikan diskon potongan denda keterlambatan kepada kalian. Buat kalian yang belum menonton part satunya, kalian bisa lihat linknya di deskripsi box. Saya sudah taruh di sana link part 1 daftar aplikasi pinjaman online legal yang suka memberikan diskon potongan denda keterlambatan kepada nasabahnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.